Suamiku. Jangan panggil suamiku. Panggil sayang saja. Gak bisa. Kenapa? Sayang itu panggilan yang terlalu mesra. Kamu baru berubah jadi baik sama aku 2 hari belakangan. Aku masih belum siap panggil kamu begitu. Oh. Berhubung takut membuat suaminya marah, Wulan pun mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, pernah ada seorang peramal yang datang ke rumahku waktu aku masih kecil. Dia bilang, aku bisa jadi istri pejabat ke depannya. Istri pejabat? Suamiku. Jangan marah, ramalan peramal itu pasti nggak tepat. Mana mungkin aku bisa jadi istri pejabat? Selama kamu menginginkanku, aku bakal menemanimu seumur hidup. Titik. Keesokan dini hari, Hasan dan yang lainnya sudah sampai ke rumah Wira. Setelah menaruh seluruh ember berisi ikan ke atas gerobak, kelima orang itu pun berangkat ke ibu kota provinsi. Sebelum mereka berangkat, Wulan menyerahkan sebuah kantong kain merah kepada Wira. Suamiku, kalau uang menjual ikan gak cukup, gadaikan saja gelang ini. Kalau masih gak cukup, aku bakal cari kakakku. Dia gak mungkin gak peduli padaku. Jaga rumah baik-baik. Ya, tunggu aku pulang. Wira memasukkan gelang itu ke dalam sakunya. Setelah merapikan rambut Wulan, dia pun berpamitan dengan Wulan dan berangkat ke ibu kota provinsi. Wulan memegang wajahnya yang tersentuh jari Wira sambil tersipu. Semalam, kedua orang itu masih belum berhubungan. Mereka hanya berpelukan sambil mengobrol. Akan tetapi, dia sangat menyukai sifat suaminya sekarang. Sekarang, Wira sangat lembut, perhatian dan baik hati. Meskipun mereka tidak berhubungan selamanya, Wulan sudah merasa senang bisa mempunyai suami seperti ini. Danu dan Sony berjalan di depan untuk membawa jalan, sedangkan Hasan berjalan di tengah sambil menarik gerobak. Wira dan Dodi berjalan di paling belakang. Di zaman ini, dunia masih belum aman, apalagi di malam hari. Ada banyak perampok dan bandit yang sering berkeliaran. Jalanannya juga tidak rata dan berlubang. Jika tidak hati-hati, gerobak mereka bisa masuk ke lubang yang dalam. Hasan sudah sering melakukan perjalanan di malam hari, jadi perjalanan mereka kali ini juga lancar-lancar saja. Langit berangsur-angsur cerah, kota yang berada di kejauhan pun muncul di hadapan mereka. Saat berjalan, Dodi tiba-tiba berbisik, "Kak Wira, bantu aku ganti nama, dong." Mendengar permintaan Dodi, Wira pun kebingungan. Dodi mengeluh, "Di dusun kita, orang yang namanya Dodi terlalu banyak. Aku mau kayak ayah, suruh orang bantu ganti nama. Dulu, nama ayah Wasan, sekarang sudah jadi Hasan. Lebih enak didengar, kan? Kak Wira, kamu itu orang yang berpendidikan dan tahu banyak hal. Bantu aku ganti nama, dong." Di dusun Darmadi memang ada banyak orang yang bernama Dodi. Wira pun tersenyum dan menjawab, "Kamu paling pengen buat apa?" Setelah mengintip punggung ayahnya, Dodi menjawab dengan suara kecil, "Kak Wira, aku mau bergabung dengan militer. Aku mau basmi bangsa Agrel biar bisa mendapatkan kembali tanah kita yang direbut mereka." Setelah mendengar jawaban Dodi, Wira pun terdiam. Bangsa Agrel dan kerajaan Nuala sudah berperang ratusan tahun. Mereka sudah berhasil merebut sepertiga tanah kerajaan Nuala. Wira tidak menyangka Dodi yang hidup miskin malah mempunyai pemikiran seperti itu. Setelah tertegun sesaat, Wira pun menjawab, "Kalau gitu, Zabran saja." Dodi langsung panik. "Zabran?" Kedengarannya kayak zebra. Zebra itu mangsa, bukan pemangsa. "Gak mau ah, kurang bagus. Kak Wira, ganti yang lebih enak didengar, dong." Setelah melihat reaksi Dodi, Wira pun merasa lucu. Zabran itu artinya kuat dan mampu. Bukannya kamu mau membasmi musuh, kamu harus kuat dan mampu, dong. Ah, begitu. Dodi langsung berseru gembira. Zabran Darmadi. Keren juga. Ya, makasih. Kak Wira, mulai sekarang namaku Zabran, bukan Dodi lagi. Yang manggil Dodi gak bakal kusahut. Wira mengerjainya. Dodi langsung menoleh dan menjawab, "Ada apa, Kak Wira?" Wira langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Dodi masih belum mengerti kenapa Wira bereaksi seperti itu. Setelah sesaat, dia baru berkata dengan malu, "Selain Kak Wira, aku gak bakal nyahut siapapun yang panggil aku Dodi." Hasan yang berjalan di depan berseru, "Dodi, datang kemari dulu." "Oke." Dodi berjalan maju dengan muka masam sambil membatin, "Selain Kak Wira dan ayah, aku gak bakal nyahut siapapun yang panggil aku Dodi." Danu berkata, "Dodi, kamu bantu ayah tarik gerobaknya dulu. Aku saja yang temani Kak Wira." Dodi terdiam, lalu berkata dengan kesal, "Ya sudah, tambah satu orang lagi deh." Danu yang terlihat serius berjalan ke belakang gerobak, lalu berkata dengan malu, "Kak Wira, aku juga mau ganti nama." Wira berkata sambil tersenyum, "Kamu pengen buat apa?" Danu berbisik, "Aku gak mau masuk militer, tapi aku suka bela diri. Ayah bilang berlatih bela diri itu menghabiskan banyak energi. Tubuhku
nggak bakal tahan kalau kelaparan. Sementara dulu, kami selalu kurang makan. Jadi, aku nggak bisa latihan dengan baik. Mata Wira langsung berbinar setelah mendengarnya. Kamu pernah berlatih bela diri? Siapa yang ajarin? Kamu bisa sekaligus hadapi berapa orang? Danu menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, ayah pernah ajari beberapa teknik militer. Aku juga cuman pernah pukul Dodi. Kakak yang memukul adiknya mana mungkin pakai kekuatan penuh. Wira pun bercanda, kalau berlatih bela diri, kamu harus berlatih sampai jadi yang paling kuat. Gimana kalau namamu Satria saja? Danu langsung terkejut. Ah, Kak Wira, aku gak sanggup terima nama yang artinya sedalam itu. Wira menepuk bahu Danu sambil berkata, percaya saja sama diri sendiri. Tetapkan tujuanmu, lalu berusaha capai tujuan itu. Ini bisa menyemangati dirimu sendiri. Satria Darmadi, Satria, Setelah bergumam beberapa kali, Danu pun mengangguk. Semangat juang mulai memenuhi tatapannya. Setelah beberapa saat, Sony juga mendekati Wira sambil menyeringai. Kak Wira, nama Sony biasa banget, aku juga mau ganti nama. Wira mendengus, arti namamu itu pembawa berkah, mana biasa. Setelah mendengar ucapan Wira, Sony pun menjadi bersemangat. Habis dengar ucapan Kak Wira, aku jadi merasa namaku sudah berbeda. Kayak jadi lebih berkelas. Kak Wira memang berwawasan luas. Makasih. Biasanya, pemilik tubuh sebelumnya selalu naik kereta sapi untuk pergi ke ibu kota provinsi. Dia tidak pernah berjalan sejauh 20 km. Belum sampai setengah jalan, Wira sudah tidak sanggup berjalan lagi. Dia mau tak mau harus duduk di atas gerobak. Namun, Hasan, Danu dan Dodi masih berjalan dengan lincah. Bahkan Sony juga masih terlihat energi. Energi mereka benar-benar di luar jangkauan orang dari era teknologi. Setelah beberapa saat, mereka berlima pun tiba di ibu kota provinsi. Tembok kota mengelilingi sebuah menara yang tingginya sekitar 3 meter. Di atas menara, berdiri para prajurit yang bersenjata. Di luar dan dalam tembok kota, terdapat 2 baris prajurit yang bersenjata dan 2 penjaga yang duduk di balik meja. Danu, Dodi dan Sony memandang ke arah menara dengan wajah terkejut, sedangkan Hasan malah tidak menunjukkan reaksi apapun. Gerobak menjual ikan harus bayar 100 gabak untuk masuk ke kota, kata prajurit penjaga pintu setelah memeriksa gerobak mereka. Wira pun membayar uang dengan terpaksa. Pemilik tubuh sebelumnya sering datang ke ibu kota provinsi, jadi dia tahu harus membayar uang masuk apabila mau berjualan di kota. Biaya yang harus dibayar tergantung pada barang apa yang mereka bawa. Dulu, membawa masuk segerobak ikan hanya perlu membayar 50 gabak. Bulan lalu, pemimpin kabupaten baru diganti. Biaya masuk kota pun meningkat hingga 2 kali lipat. Setelah menerima bayaran dari Wira, prajurit penjaga baru membiarkan mereka masuk. Di dalam kota, ada beberapa rumah bertingkat 2 yang terbuat dari batu bata. Setelah melihatnya, Wira sedikit kecewa. Situasi di dalam kota bahkan lebih buruk dari desa di kehidupan lampaunya. Namun, para penduduk kota memakai pakaian yang jauh lebih bagus dan bercorak daripada penduduk dusun Darmadi. Danu, Dodi dan Sony terlihat bersemangat, seolah-olah sudah memasuki dunia baru. Ada banyak penduduk dusun yang mungkin tidak pernah keluar dari dusun seumur hidup mereka. Jangan ibu kota provinsi, mereka mungkin juga jarang pergi ke pusat desa atau kota kecil. Jadi, orang yang pernah datang ke ibu kota provinsi selalu merasa sangat bangga. Kelima orang itu mendorong gerobak mereka ke pasar daging yang berada di sebelah timur kota. Setelah sampai di depan pasar, Hasan berkata, aku gak tahu harga pasaran ikan. Harus pergi cari tahu dulu nih. Wira menatap ke arah Danu, Dodi dan Sony. Dodi menggaruk kepalanya dengan kebingungan, sedangkan Danu juga terlihat sedikit takut. Sony pun maju dengan percaya diri, serahkan hal ini padaku. Tidak lama kemudian, Sony kembali dan menjelaskan tentang pajak penjualan dan harga ikan dengan jelas. Harga pajak penjualannya 10%. Seekor ikan kecil yang beratnya di bawah 500 gram harganya 20 gabak, yang beratnya sekitar sekilo harganya 30 gabak. Ikan yang beratnya di atas 1,5 kg bisa dijual 40 gabak, yang beratnya 1,5 minus 4 kg bisa dijual 50 gabak, sedangkan yang beratnya di atas 4 kg bisa dijual 60 gabak. Namun, itu adalah harga ikan yang sudah mati. Jika ikannya masih hidup, harganya bisa ditambah 20 gabak dari harga sebelumnya. Kelima orang itu pun masuk ke pasar timun, lalu hendak mencari kios dan mulai berjualan. Sebelum mereka sempat berjualan, 4 orang yang terlihat galak tiba-tiba mengerumuni gerobak mereka. Salah seorang dari mereka yang berbadan kekar dan berwajah galak menyilangkan tangannya lalu mencibir. Sudah sampai pasar timur bukannya beri hormat ke pemilik tanah dulu sebelum berjualan. Berani banget kalian. Bab 8. Beri hormat ke pemilik tanah.
Setelah melihat postur sekelompok orang ini, Wira baru tersadar. Kalian datang buat minta biaya perlindungan. Danu dan Dodi mengepalkan tangannya dengan marah. Hasan yang berdiri di belakang Wira juga mengerutkan keningnya. Sony buru-buru berbisik pada Wira. Wira, aku lupa kasih tahu. Dia itu bos ikan pasar timur. Namanya Iwan Projo. Dia punya julukan, si perusuh. Anak buahnya kira-kira ada sekitar belasan orang. Dia selalu ambil keuntungan 20% dari siapapun yang mau jual ikan di pasar timur. 20%. Wira langsung naik hitam. Kalian ambil keuntungan yang lebih banyak daripada pemerintah. Mereka sudah bersusah payah untuk menangkap ikan selama 2 hari dan harus berjalan kaki ke ibu kota provinsi untuk menjual ikan. Pemerintah hanya meminta keuntungan 10%, tetapi preman-preman ini malah minta 20%. Setelah mendengarnya, Dodi langsung marah. Bahkan Danu yang biasanya sangat tenang juga mengepalkan tangannya erat-erat. Preman-preman ini akan lebih kejam daripada pemerintah. Melihat reaksi kedua putranya, Hasan langsung memelototi mereka dan menggeleng. Kalau mau jualan ikan di pasar timur, kalian harus kasih aku keuntungan 20%. Ini adalah aturan yang kubuat. Kalau nggak mau, silakan tinggalkan ikannya dan pergi. Ujar Iwan sambil melambaikan tangannya dengan galak. 8 pria yang terlihat seperti berandalan langsung berjalan maju. Ada yang mengepalkan tangan, ada yang memegang tongkat kayu, ada juga yang bermain dengan belati di tangan mereka. Tatapan mereka semua terlihat sangat garang. Wira mempertimbangkan baik-baik situasinya saat ini. Kelompok Iwan totalnya ada 9 orang. Mereka juga mempunyai senjata dan terlihat seperti preman yang sudah sering berkelahi. Selain Hasan yang merupakan pensiunan tentara, mereka berempat hanyalah petani. Apalagi Wira, dia sama sekali tidak mungkin bisa menang dalam berkelahi. Iwan juga merupakan penguasa lokal pasar timur. Kalau mereka benar-benar berkelahi, dia mungkin bisa mendapatkan bala bantuan. Namun, Wira juga tidak rela menyerahkan 20% keuntungan penjualannya. Kita juga nggak bakal berpangku tangan kok. Iwan melambaikan tangannya, lalu seorang bawahannya mendekat dengan membawa sebuah timbangan. Waktu kalian jual ikan, kami bakal bantu timbang beratnya. Jadi kalian gak perlu terlalu capek. Membantu, tembus Wira. Wira tahu maksud Iwan, mereka akan menimbang ikannya dan menyimpan uang lebih dari pembeli. Pembeli yang merasa tertipu akan melapor ke pengadilan daerah. Kemudian, preman-preman ini akan mengatakan bahwa mereka menerima komisi untuk melakukannya. Setuju apa enggak? Aku nggak mau buang-buang waktu sama kalian. Begitu Iwan menjentikkan jarinya, 8 orang preman langsung maju. Danu dan Dodi mengepalkan tinju mereka, tetapi Hasan memelototi mereka dan menggeleng lagi. Akal sehat Wira menyuruhnya untuk tunduk pada sekelompok preman ini, tetapi mulutnya malah berkata, aku nggak takut sama kamu. Sony buru-buru membujuk Wira, lalu meminta maaf pada Iwan. Kak Iwan, jangan marah. Kita semua toh teman, kami bakal serahkan uangnya, tapi temanku ini harus bayar utang besar. Bisa nggak kasih potongan harga dulu untuk sementara? Kalau utang temanku ini sudah lunas, kami bakal lunasi kekurangannya. Teman, Iwan langsung terlihat bersemangat dan menggerakkan jarinya untuk menyuruh Sony mendekat. Saat Sony sudah sampai di hadapannya, Iwan langsung menamparkan dan menendang Sony hingga terpental. Kemudian, dia memaki, dasar anak sialan, kamu itu siapa? Siapa temanku? Patahkan sebelah kakinya, lalu usir dia dari pasar timur. 4 preman langsung maju dan mulai menghajar Sony. Iwan menatap Wira, lalu berkata sambil tersenyum sinis, "Nak, kamu gak mau nurut ya?" Bagi Iwan, orang yang tidak menuruti kata-katanya harus dihajar supaya mereka takut. Jika tidak, akan makin banyak orang di pasar timur yang membantahnya. Wira merasa terancam lagi setelah melihat Sony yang dipukul. Dodi dan Danu juga sangat marah dan ingin bertindak, tetapi Hasan masih melarang mereka meskipun dia sendiri juga sudah kesal. Dasar brengsek. Wira yang awalnya sudah siap untuk mengalah pun menjadi murka. Dia berbalik dan mengeluarkan sebatang kayu dari gerobak, lalu langsung menghantamkannya ke kepala Iwan. Dia juga menyerang keempat preman yang menghajar Sony sambil berteriak, "Paman Hasan, dan Dodi, cepat pergi lapor ke pihak berwajib." Wira rela membayar keuntungan 20%, tetapi dia tidak bisa terima Sony dihajar. Sony sudah menemaninya datang menjual ikan, tetapi malah dipukuli lagi setelah membantunya berbicara. Wira tidak bisa tinggal diam. Wira memukul keempat orang yang sedang menghajar Sony, lalu menarik Sony dan hendak kabur. Semua orang di pasar timur langsung tercengang setelah melihat kejadian ini. Tidak ada orang yang menyangka bahwa Wira berani memukul Iwan. Ayah, ayah. Danu dan Dodi sudah murka. Mereka pun langsung menatap ke arah Hasan lagi dan berteriak pada saat yang bersamaan. Aish, lakukanlah. Hasan pun terpaksa setuju setelah melihat situasinya. Danu dan Dodi langsung gembira dan menyerang sekelompok orang itu.
Ah, beraninya kamu memukulku. Tuan menutup kepalanya sambil berteriak kesakitan, lalu berdiri dengan terhuyung-huyung. Saat melihat tangannya dilumuri darah, dia pun berteriak dengan marah. Hajar mereka habis-habisan, terutama si bajingan itu. Beraninya kalian memukul kaki Wan. Sudah bosan hidup, ya? Kedelapan preman yang terlihat garang itu langsung berpencar. Mereka menyerang kelompok Mira dengan tongkat kayu dan belati mereka. Sony, cepat pergi. Mira mendorong Sony sambil mengayunkan tongkat kayu di tangannya dengan sembarangan. Enggak, aku gak mau pergi. Meskipun Sony sudah ketakutan, dia tetap memberanikan diri untuk menghadang di depan Mira. Mau kabur, jangan harap kalian bisa kabur. Patahkan tangan dan kaki mereka, teriak Iwan dengan kesal. Jika dia tidak memberi pelajaran pada kelima orang ini, tidak ada orang di pasar timur yang akan tunduk padanya lagi. Begitu kedelapan preman itu mau bertindak, Danu dan Dudi langsung menyerbu mereka. Danu menarik tangan Mira dan Sony, lalu langsung berlari keluar dari pengepungan para preman. Kedelapan orang itu pun langsung menyerang Dodi. Selama ada aku, Zabran Darmadi, kalian gak bakal bisa memukul Kak Mira. Dodi langsung berjongkok dan menyandung kaki para preman itu hingga jatuh. Begitu berdiri, mereka langsung ditinduk Dodi lagi. Dalam sekejap, mereka semua langsung tersungkur di lantai sambil berteriak kesakitan. Tidak ada seorang pun yang bisa berdiri lagi. Dia berlatih bela diri. Tuan yang sudah menyaksikan aksi Dodi pun buru-buru kabur. Namun, sebelum dia sempat kabur jauh, Dodi sudah menendang punggungnya. Teriakan kesakitan Tuan pun menggema di seluruh pasar timur. Semua pedagang dan penduduk di pasar timur langsung tercengang. Mereka memandang Dodi dan mengingat nama Zabran Darmadi yang diteriakannya tadi. Dodi menyeret Tuan ke hadapan Mira, lalu berkata dengan bangga, "Kak Mira, sudah kubilang kalau aku jago berkelahi." Mira membatin, "Aku gak tahu kalau kamu bisa langsung lawan 10 orang sendirian. Kalau tahu kamu begitu hebat, buat apa tadi aku bersabar?" Gubrak. Setelah melemparkan Iwan ke hadapan Mira, Dodi berkata dengan santai, "Kak Mira, kamu mau gimana hukum orang ini? Aku sudah hantam dia sekali kok." Setelah itu, Mira menarik Sony dan berkata, "Sony, tadi dia sudah menamparkan dan menendangmu. Sekarang, giliranmu balas dendam." Ah, gak perlu. Meskipun Dodi memang kuat, Sony tetap tidak berani memukul preman besar itu. Setelah mendengar penolakan Sony, Mira berkata dengan serius, "Kita nggak cari masalah, tapi kita juga nggak takut dapat masalah. Kamu harus pukul dia balik supaya kelak dia nggak berani cari masalah sama kamu lagi. Kalau kamu sopan sama dia, dia pasti kira kamu takut sama dia dan bakal menindasmu lagi. Cepat pukul dia, kalau nggak, jangan ikut aku lagi." Para pedagang ikan yang sebelumnya sudah dirugikan pun tergerak hatinya. Baik. Setelah memikirkan tamparan dan tendangan yang diterimanya tadi, amarah Sony pun melonjak. Saat dia baru mengangkat tangannya, Iwan malah berkata dengan dingin, "Nak, kamu tahu aku siapa? Aku ini bawahan petugas patroli dari pengadilan daerah. Kalau kamu berani pukul aku, jangan harap kamu bisa keluar dari tempat ini." Setelah mendengar ucapan Iwan, amarah Sony langsung sirna. Dia pun menurunkan kembali tangannya. Namun, Mira berkata dengan serius, "Pukul saja, aku bakal lindungi kamu." Masalahnya sudah menjadi seperti ini. Meskipun Sony tidak memukulnya, Iwan juga tidak akan melepaskan mereka. Mereka harus membuat Iwan kehilangan wibawanya agar dia tidak bisa bertindak seenaknya lagi di pasar timur. Mira akan memikirkan konsekuensinya lagi nanti. Setelah melihat tatapan mata Mira yang tegas, Sony pun memberanikan diri untuk menamparkan dan menendang Iwan. Setelah itu, kemuraman dalam hatinya langsung sirna. Ah, Iwan berteriak kesakitan sambil meringkuk. Saat melihat Iwan yang diperlakukan seperti itu, ketakutan di dalam mata para pedagang ikan di pasar timur pun berubah menjadi amarah. Patroli sudah datang. Setelah mendengar hal itu, semua orang pun gempar. Bab 9. Seorang pria parubaya berjalan mendekat dari kejauhan. Dia mengenakan topi hitam dan seragam biru yang dipadu dengan rompi merah. Di bagian tengah rompi itu terdapat tulisan, "Patroli." Dia mengenakan sepatu bot, di pinggangnya juga bergantung sebilah golok. Pria itu tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak pendek. Dia terlihat seperti orang cerdik pada umumnya. Namun, kemunculannya langsung membuat seluruh pasar timur menjadi hening. Semua amarah yang terukir di wajah setiap pedagang langsung sirna dan digantikan dengan seulas senyum menyanjung. Pria parubaya itu adalah petugas patroli pasar timur. Namanya Eko Makmur. Status seorang petugas patroli tidak termasuk tinggi di ibu kota provinsi. Akan tetapi, para penduduk juga tidak berani menyinggungnya. Di ibu kota provinsi,
Jabatan yang berpangkat tinggi adalah Patih, pejabat sipil dan jenderal militer. Selebihnya yang tidak berpangkat adalah hakim, patroli, panitera dan sebagainya. Mereka biasanya disebut pejabat. Meskipun para pejabat ini tidak berpangkat, mereka termasuk bagian pemerintahan dan bergaji tinggi. Posisi mereka biasanya dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Setiap pejabat memiliki puluhan bawahan yang membantu mereka menangani tugas dari pemerintah. Para pejabat tidak memberi imbalan kepada anak buah mereka, jadi para bawahan ini harus mendapatkan keuntungan sendiri pada saat menjalankan tugas. Keuntungan besar yang didapatkan para bawahan ini harus dibagikan kepada pejabat, sedangkan keuntungan kecil dapat dibagi oleh mereka sendiri. Iwan adalah bawahan Eko. 70% keuntungan yang didapatkan Iwan dari pedagang ikan akan dibagikan kepada Eko. Sementara 30% sisanya akan dibagi Iwan dengan 8 anak buahnya. Saat melihat bawahannya tersungkur di lantai, Eko tidak langsung datang menghampiri mereka. Dia berdiri di tempat untuk mengamati mereka terlebih dahulu, lalu baru berjalan ke depan gerobak. Tadi, Danu dan Dodi tidak merasa takut saat menghadapi 9 preman. Namun, mereka malah langsung ketakutan saat melihat Eko. Sony juga takut hingga gemetaran, sedangkan Hasan hanya mengerutkan keningnya tanpa mengatakan apapun. Mira mengerti kenapa mereka berempat bereaksi seperti itu. Di mata para penduduk desa, mereka tidak mampu menyinggung hakim, patroli dan pejabat-pejabat kecil lain yang berhubungan dengan kantor pemerintahan daerah. Pak Eko. Begitu melihat bosnya datang, Iwan buru-buru mengadu. Kamu harus membantuku menegakkan keadilan. Aku datang ke pasar timur untuk membeli ikan, tapi kelima orang ini malah memukuliku sampai begini. Cepat tangkap mereka ke pengadilan daerah. Sembarangan. Dodi yang tidak sabaran sudah tidak bisa menahan diri. Dia langsung berkata, jelas-jelas kami yang datang untuk menjual ikan, tapi kamu malah mau memeras kami dengan meminta 20% keuntungan. Itu sudah lebih tinggi 10% dari pajak yang harus kami bayar. Sekarang, kamu malah fitnah kami lagi. Sepertinya aku harus menghabisimu hari ini. Begitu mendengar ucapan Dodi, Iwan langsung ketakutan dan bersembunyi di belakang Eko. Dia sudah merasakan kehebatan Dodi tadi. Sebelum Dodi sempat bertindak, Danu pun menahannya. Saat melihat situasi ini, tidak ada orang yang berani bersuara. Mereka hanya menatap Eko dalam diam. Eko mengamati Wira, lalu bertanya, kamu itu pelajar? Wira mengangguk. Eko pun bertanya lagi, kamu punya prestasi? Wira melaporkan nilainya. Waktu di tahun makmur kedua, aku dapat peringkat ketiga. 5 tahun yang lalu, Raja baru Kerajaan Nuala naik jabatan. Tahun jabatannya disebut Tahun Makmur. 2 tahun setelah Raja baru menjabat, pemilik tubuh sebelumnya mengikuti ujian sarjana yang menerima 20 orang pelajar dari provinsi kecil. Pemilik tubuh sebelumnya menduduki peringkat ketiga dalam ujian itu. Pada zaman ini, pelajar yang berprestasi memiliki beberapa hak istimewa. Ternyata kamu itu seorang cendekiawan. Aku Eko Makmur, petugas patroli dari pengadilan daerah. Eko yang tadinya terlihat serius pun tersenyum dan menyanjung Wira. Kemudian, dia langsung berbalik dan menamparkan Iwan. Iwan langsung tercengang hingga tidak merasakan darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Dasar preman, beraninya kamu menindas seorang cendekiawan. Hari ini, aku bakal bawa kamu ke pengadilan daerah supaya kamu dihukum. Eko pun langsung menyeret Iwan pergi. Preman-preman lainnya juga mengikuti mereka dengan patuh. Bukannya Iwan itu bawahan Eko, kenapa Eko malah menangkapnya? Soalnya yang Iwan ganggu itu seorang cendekiawan. Eko pasti takut cendekiawan itu menghukum keluarga mereka habis jadi pejabat tinggi. Jadi, dia pura-pura menghukum Iwan dulu. Ah, ternyata pemuda itu seorang cendekiawan. Tapi kenapa dia jadi pedagang? Memangnya tadi kamu nggak dengar? Dia punya utang. Begitu Eko pergi, suasana di pasar timur menjadi ramai kembali. Mira masih sedikit tertegun. Dia tidak menyangka ternyata reputasinya sebagai seorang pelajar cukup berguna juga. Setelah tersadar dari keterkejutan, mereka berlima pun mulai menjual ikan. Eko menyeret Iwan keluar dari pasar timur. Setelah keluar dari pasar timur, dia pun menendang Iwan lagi. Iwan langsung berdiri dan buru-buru menyanjung Eko. Pak Eko, dia cuma seorang pelajar, masih belum jadi sarjana. Perjalanannya untuk menjadi pejabat masih jauh. Kenapa kita harus takut padanya? Sebelum Iwan menyelesaikan kalimatnya, Eko menamparnya lagi. Dasar tolol, dia sudah terpilih menjadi pelajar di usia 15 tahun. Itu berarti dia sangat berbakat. Orang seperti ini cepat atau lambat pasti bakal jadi sarjana. Kalau sudah jadi pejabat besar, dia pasti bisa dengan gampang menghukum. Orang paling mengerikan di dunia ini adalah cendekiawan. Cuman orang bodoh kayak kalian yang merasa cendekiawan itu mudah ditindas. Anak yang tidak sabaran itu bisa menghajar 9 orang sendirian. Dia jelas adalah orang yang berlatih bela diri. Orang yang menarik anak yang tidak sabaran itu juga pasti jauh lebih hebat darinya.
Orang yang paling mengerikan adalah pria parubaya yang memiliki tatapan tajam itu. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih mengerikan dari seorang Algojo. Dia pasti juga bukan orang biasa. Jika Eko ingin menghadapi ketiga orang itu, dia juga belum tentu berhasil bahkan dengan mengerahkan seluruh anak buahnya. Bisa gawat jika masalah ini jadi besar dan diketahui pemimpin kabupaten. Sebagai pejabat kecil, Eko paling jelas orang seperti apa yang bisa ataupun tidak bisa disinggung. Setelah mendengar ucapan Eko, Iwan buru-buru berkata sambil tersenyum, "Pak Eko benar. Tapi gimana kalau kelak mereka masih terus berjualan ikan di pasar timur? Kita nggak boleh kehilangan keuntungan sebesar ini." "Tentu saja nggak boleh." Eko memicikkan matanya, lalu berkata, "Hari ini, kamu sudah dikalahkan mereka. Kamu nggak bakal bisa menekan para pedagang itu lagi. Untuk sementara, ganti bos saja dulu. Nanti kalau ada kesempatan, kamu boleh menjabat lagi. Nggak perlu ambil keuntungan dari kelompok cendekiawan itu, tapi suruh mereka jangan umbar-umbar hal ini ke orang lainnya." Eko merasa orang-orang ini pasti sudah berusaha keras untuk menangkap segerobak ikan itu. Lagi pula, cuacanya sudah makin dingin, ikan juga akan makin sulit ditangkap. Jadi, Eko merasa tidak mengambil keuntungan dari mereka juga tidak akan merugikan dirinya. "Baik, Pak Eko." Iwan menunduk dengan tidak rela. Bos yang sudah turun pangkat mana mungkin bisa naik pangkat lagi. Lagi pula, bos pengganti juga tidak begitu mudah dicari. 13.760 gabak. Ikan yang masih hidup sangat mudah dijual. Belum sampai 2 jam, ikan di gerobak mereka hanya tersisa 2 ekor yang besar dan 10 ekor yang kecil. Itu juga merupakan penghasilan bersih yang mereka dapat setelah membayar pajak. Ini adalah pertama kalinya Sony, Danu dan Duni melihat uang yang begitu banyak dalam hidup mereka. Mata mereka langsung berbinar. Namun, Hasan malah menggeleng sambil mengerutkan keningnya. "Jumlah yang kita dapat ini masih belum setengah dari 40.000 gabak." Ketiga orang itu langsung tersadar dan berkata dengan cemas, "Jadi gimana? Kita sudah nggak sempat tangkap ikan lagi. Hari ini hari terakhir bayar utang." Mira juga tersenyum masam. Dia awalnya mengira penjualan ikan yang masih hidup paling tidak bisa menghasilkan 20-30 ribu gabak. Alhasil, harga penjualan di kerajaan Nuala masih belum mencapai harapannya. Cuman bisa pinjam uang dulu. Hasan menghela napas, lalu berkata, "Aku masih punya 3.000 gabak. Kalau kita pinjam sama para kerabat, seharusnya bisa terkumpul 10.000 gabak." Penduduk desa sangat miskin, tidak banyak orang yang bisa mengumpulkan 3.000 gabak. Sony berkata sambil menggetakkan giginya, "Coba aku cari Kak Surya buat pinjam uang. Sekarang, kita sudah punya teknik rahasia tangkap ikan. Biarpun kita nggak kasih tahu mereka caranya, asalkan kita bisa menjanjikan sedikit keuntungan, dia mungkin bisa pinjamin sekitar 5,000 sampai 6,000 gabak. Dengan begitu juga masih kurang 10.000 gabak." Danu menatap Mira dan berkata, "Kak Mira, gadai saja gelang kakak ipar. Kita sudah punya teknik rahasia tangkap ikan. Kita bisa dapatkan kembali gelangnya dalam beberapa hari dengan membayar tambahan sedikit bunga." "Gak perlu, aku masih punya cara lain." Mira menggeleng, lalu lanjut berkata, "Sekarang, kalian ke pasar selatan dan beli barang-barang yang kusuruh kalian beli pakai uang ini. Habis itu, pergi ke toko besi keluarga Salim, di pasar utara untuk cari aku." Dari awal, Mira memang tahu dia tidak bisa mendapatkan 40.000 gabak dari hasil menangkap ikan sehari. Setelah mendengar Mira ingin membeli barang, keempat orang itu langsung terkejut. Sony berkata dengan bingung, "Paman Hasan, lihat, uang membayar utang sudah gak cukup, tapi Mira malah mau belanja lagi. Apalagi semua yang dia suruh beli itu makanan, pakaian dan barang sekunder lain yang gak penting. Dia mulai boros lagi." Ucapan Sony membuat Dodi marah. "Sony, dasar gak punya hati nurani. Kak Mira sudah membelikanmu dan kakak pakaian dan sepatu, tapi kamu malah mengatainya." Sony mengeluh, "Aku cuman khawatir dia nggak bisa bayar utang." Danu yang dewasa pun berkata, "Ayah, kenapa Kak Mira membelikanku dan Sony pakaian yang serupa?" Hasan menjawab, "Ikuti saja kata Wira. Dia itu orang yang punya banyak ide. Dia menyuruh kita melakukan ini pasti ada artinya. Patuhi saja perintahnya." Bab 10. Mira tiba di toko besi keluarga Salim di pasar utara. Ini adalah toko besi paman pemilik tubuh sebelumnya. Saat berumur sekitar 10 tahun, pemilik tubuh sebelumnya tinggal di rumah pamannya ini untuk belajar. Istri pamannya sudah meninggal saat persalinan, jadi paman dan putrinya hanya bisa bergantung pada satu sama lain. Mereka bersikap sangat baik terhadap pemilik tubuh sebelumnya. Namun, pamannya menentang pernikahan pemilik tubuh sebelumnya dengan bulan 3 tahun yang lalu. Bagaimanapun juga, ada rumor bahwa keluarga Linardi akan dilenyapkan. Pamannya khawatir pemilik tubuh sebelumnya akan terlibat masalah. Akan tetapi,
Pemilik tubuh sebelumnya malah tidak mendengar nasihat pamannya. Alhasil, hubungan mereka pun menjadi dingin. Saat menikah, pemilik tubuh sebelumnya bahkan tidak mengundang pamannya. Selama 3 tahun terakhir, dia juga tidak pernah mengunjungi pamannya. Saat tiba di depan toko besi yang tidak asing itu, Wira pun berjalan masuk. Siapa? Terdengar suara seseorang dari dalam rumah. Kemudian, seorang gadis berjalan keluar. Saat melihat Wira, dia langsung tercengang. Setelah beberapa saat, dia baru berkata dengan cemberut, sudah punya istri langsung lupain pamannya. Dasar durhaka, masih ingat datang kemari. Gadis itu berumur sekitar 17-18 tahun. Wajahnya kecil, rambutnya diikat model kucir kuda. Dia tidak terlalu tinggi, sedangkan wajahnya dihiasi beberapa bintik hitam. Matanya besar dan jernih, giginya juga rapi. Dia terlihat cantik dan manis. Setelah mendengar ucapannya, Wira tidak marah. Dia malah berkata sambil tersenyum, Lestari, paman di mana? Gadis itu adalah adik sepupu Wira, Lestari Salim. Dia sudah membantu ayahnya mengelola keuangan di rumah sejak kecil. Jadi, dia sangat jago berhitung. Selain itu, dia juga bermulut tajam. Sejak kecil, pemilik tubuh sebelumnya sudah sering adu mulut dengannya. Dia pergi memilih batu bara, bentar lagi juga balik. Setelah mengamati Wira sejenak, Lestari berkata dengan muram, dengar-dengar, habis nikah, kamu asyik foya-foya dan sudah habiskan semua kekayaan yang diwariskan paman dan ibu. Rumor itu benar, jangan bohong. Wira tersenyum ringan sambil mengangguk. Dasar kamu ini, semuanya bilang kalau kakak ipar itu wanita tercantik sekabupaten, tapi kamu malah bertindak sembarangan di luar. Apa sebenarnya yang kamu pikirin? Sudah dipelet orang. Setelah memarahi Wira, Lestari pun mengganti topik pembicaraan. Aku sudah malas mengatai orang gak berperasaan sepertimu. Sudah makan belum? Mau kumasakin sesuatu? Nanti saja. Setelah mendengar ucapan Lestari, Wira langsung terkejut dan menggeleng dengan rasa bersalah. Tiba-tiba, seorang pria kekar yang menjinjing 2 keranjang batu bara berjalan masuk. Saat melihat Wira, pria itu langsung meletakkan keranjang berisi batu bara dan buru-buru menghampiri Wira dengan gembira. Wira, akhirnya kamu datang juga. Orang itu adalah paman pemilik tubuh sebelumnya, namanya Suryadi Salim. Dia sangat menyayangi pemilik tubuh sebelumnya seperti putra kandungnya sendiri. Namun, pemilik tubuh sebelumnya masih belum dewasa. Setelah melihat pamannya, Wira membungkuk sambil berkata, Paman, maafkan aku. Dulu, aku gak ngerti soal kekhawatiran. Aku sudah salah. Cepat bangun. Suryadi buru-buru memapah Wira, lalu berkata dengan berlinang air mata, Paman juga salah. Sebagai orang dewasa, seharusnya aku tetap pergi mengunjungimu meski kamu gak datang jenguk aku. Tapi sekarang sudah gak masalah. Lestari, cepat pergi beli 1/4 kilo daging sapi untuk Wira. Dengar-dengar, ada yang jual ikan yang masih hidup juga di pasar timur. Pergi beli seekor untuk kakakku ini. Harga daging sapi setengah kilo 100 gabak, 1/4 kilo sudah mau 50 gabak. Harga seekor ikan segar setengah kilo 80 gabak, yang sekilo seekor sudah mau 160 gabak. Ditambah dengan bahan lainnya, cuman makanan untuk dia seorang sudah menghabiskan 300 gabak. Ayah, dia sudah gak datang jenguk kamu selama 3 tahun dan berkata, Lestari, jangan beli sayur dulu. Aku butuh bantuanmu. Lestari langsung cemberut, kamu butuh bantuan apa? Dengar-dengar kamu sudah pinjam uang sama orang. Apa kamu datang cari kami karena gak bisa bayar utang? Lestari. Setelah memelototi putrinya, Suryadi bertanya pada Wira, Wira, maafkan paman gak mengawasimu baik-baik selama beberapa tahun ini. Kamu jadi terjerumus ke jalan yang salah. Jangan takut, habis bayar utangnya. Jadilah orang yang baik ke depannya. Kamu utang berapa? Paman punya sedikit simpanan. Kamu boleh pakai dulu untuk bayar utang. Ayah, itu uang yang kusimpan supaya kamu bisa menikah lagi dan melahirkan anak untuk meneruskan keluarga kita. Setelah mengucapkan hal itu, Lestari dipelototi ayahnya lagi. Dia pun berkata dengan cemberut, kamu cuman sayang dia. Aku memang punya sedikit utang, tapi aku bisa bayar sendiri. Paman, Lestari, aku butuh kalian persiapkan beberapa barang untukku. Makin cepat makin bagus. Wira pun menyebutkan semua barang-barang yang diperlukannya. Panci besi, corong, lumpur kuning, panci besar. Kamu perlu itu semua buat apa? Setelah mendengar benda-benda yang diperlukan Wira, Lestari pun bertanya dengan kebingungan. Namun, kedua orang itu segera mempersiapkannya. Tidak lama kemudian, Hasan, Sony, dan Dudi tiba di depan toko besi keluarga Salim. Mereka berempat berdiri di depan pintu dengan canggung. Suryadi buru-buru mempersilakan mereka masuk. Saat melihat barang bawaan mereka, Suryadi berkata dengan terkejut, mau datang ya datang saja. Buat apa bawa begitu banyak barang? Harga setengah kilo gula mentah sudah 100 gabak. Ini setidaknya ada sekitar 20-25 kilo. Harganya paling nggak 4.000 gabak.
Sebuah kotak cendana sebesar ini paling ke 1000 gabak. 2 biji sudah 2000 gabak. Selembar sapu tangan sutra ini 500 gabak. 2 lembar sudah 1000 gabak. Juga sutra dan sepatu bot dari toko penjahit keluarga Solia paling ke 1500 gabak. Giok ini paling ke 4000 gabak. Sebuah kantong wewangian ini 2000 gabak. 2 ekor ikan besar dan 10 ekor ikan kecil ini masih hidup. Beratnya paling ke 15 kilo. Bisa dijual sekitar 900 gabak. Setelah melihat barang-barang yang dibawa Hasan dan yang lainnya, Lestari langsung menyebutkan semua harga-harganya. Keempat orang itu pun menatap Lestari dengan terkejut. Semua barang yang mereka beli harganya kurang lebih sama dengan harga yang disebut Lestari. Lestari benar-benar hebat. Mira, kamu toh nggak punya begitu banyak uang. Buat apa kamu bawa begitu banyak barang kemari? Entah apa yang dipikirkan Lestari sehingga dirinya tiba-tiba tersipu. Kami yang tangkap ikannya kemarin, sebagian besar sudah terjual. Sisanya ini untuk kamu dan paman. Kemudian, Mira mengalihkan topik pembicaraan. Gula mentah ini bakal kuproses lagi buat dijual. Selebihnya, lihat saja nanti. Cepat masak dulu, kami semua belum makan. Cepat pergi masak, aku pergi beli daging dulu. Selesai berbicara, Suryadi pun pergi dengan membawa keranjang sayurnya. Sementara Lestari langsung masuk ke dapur untuk memasak. Mira pun memberi perintah kepada Hasan, Danu, Dodi dan Sony. Danu ditugaskan menutup pintu toko, sedangkan Dodi ditugaskan mencuci corong yang mereka beli tadi. Sony mengaduk campuran lumpur kuning dan Hasan menyalakan api untuk panci besar. Keempat orang itu sangat penasaran apa yang mau dilakukan Mira. Tidak lama kemudian, Suryadi pulang dari berbelanja sayur. Situasi di hadapannya membuatnya terkejut. Begitu api menyala, Mira menuangkan 3 bungkus gula mentah ke panci. Setelah gulanya mencair, dia langsung berkata, Sony, cepat masukkan cairan lumpur kuningnya. Ah, Sony langsung terkejut. Mira, yakin mau tuang? Gula di dalam panci ini paling ke 1,5 kilo. Kalau sudah tuang campuran lumpur kuning ke dalam, gulanya sudah nggak bisa dimakan lagi. Kita bakal rugi 1000 gabak. Hasan dan Danu juga terkejut. Jika lumpur kuning dituangkan ke dalam sirup gula akan terbuang sia-sia. Mira langsung mendesak, tuang saja. Kalau enggak, gulanya benar-benar bakal terbuang sia-sia. Setelah mendengar ucapan Mira, Sony langsung mengulurkan tangannya dengan gemetar. Jangan tunda lagi, ikuti saja perintah Kak Mira. Meskipun Dodi juga heran, dia langsung maju dan menuangkan seember cairan lumpur kuning itu ke dalam panci. Dia tidak tahu apa yang ingin Mira lakukan, tetapi dia akan mematuhi semua perintah Mira mulai sekarang. Begitu cairan lumpur kuning dituang ke dalam cairan gula, Mira langsung mengaduk dengan cepat. Lumpur kuning dan cairan gula pun menyatu. Tepat pada saat ini, Lestari berjalan keluar untuk menyuruh kelima orang itu makan. Setelah melihat keadaan itu, dia buru-buru berlari ke dapur dan berteriak, Ayah, Kak Mira menuangkan cairan lumpur kuning ke dalam gula mentah. Suryadi langsung terkejut. Mira toh nggak bodoh, kenapa dia menyia-nyiakan barang seperti itu? Coba pergi lihat. Bab 11. Lestari dan Suryadi buru-buru keluar. Mereka melihat Mira mengangkat panci itu, lalu menuangkan campuran cairan gula dan lumpur kuning ke dalam corong yang dilapisi jerami. Ayah, lihat, ujar Lestari dengan cemberut. Suryadi juga melihat situasinya dengan kaget. Larutan gula itu mengalir turun melalui corong dan mulai terpisah. Tidak lama kemudian, bagian atas mengkristal menjadi gula putih, bagian tengah membentuk gula coklat dan bagian paling bawah adalah ampas gula mentah. Gula coklat dan gula putih, seru Lestari dengan terkejut. Harga gula mentah paling murah, 100 gabak per setengah kilo, sedangkan harga gula coklat 300 gabak per setengah kilo. Di pasar, belum ada yang menjual gula putih. Perbandingan warna lapisan gula itu adalah 50% gula putih, 30% gula coklat dan 20% ampas gula mentah. Dengan perbandingan seperti itu, gula coklat yang didapat sudah bisa menutupi modal gula mentah. Sementara penjualan gula putih sudah benar-benar murni keuntungan. Suryadi, Hasan, Danu dan Sony sangat kaget. Mereka tidak mengerti kenapa gulanya bisa berubah menjadi begitu. Dodi langsung bertanya, Kak Mira, kenapa cairan lumpur kuning yang digabungkan dengan cairan gula mentah bisa jadi gula putih dan gula coklat? Semua orang sangat penasaran. Mira pun menjelaskan dengan sederhana, di dalam gula mentah, ada kotoran dan pigmen. Cairan lumpur kuning bisa mengabsorsi kotoran dan pigmen itu sehingga muncul gula putih dan gula coklat. Produksi gula di kerajaan Nuala masih belum sempurna. Gula yang dipakai mereka adalah gula mentah yang didapatkan dari tebu. Ada juga sebagian kecil orang yang menggunakan abu kayu atau putih telur bebek untuk membuat gula coklat.
Cara menggunakan lumpur kuning untuk memurnikan gula baru ditemukan di zaman berikutnya. Mira memiliki gelar doktor di bidang kimia, jadi dia tahu jelas mengenai prinsip-prinsip yang terlibat dalam proses tingkat rendah ini. Pigmen, kotoran, mengabsorpsi. Tidak ada orang yang mengerti apa yang dikatakan Mira. Mira mengambil sedikit gula putih itu, lalu berkata, coba cicip. Keenam orang itu mengelilingi corong, lalu mengambil sedikit gula putih dan mencobanya. Mata Lestari langsung berbinar setelah mencicip gula putih itu. Manis banget, lebih manis dari gula mentah dan gula coklat. Lebih manis dari gula coklat. Sony menambahkan dengan serius, seolah-olah dia pernah memakan gula coklat. Gula termasuk barang sekunder. Penduduk desa tidak sanggup membelinya. Mereka hanya bisa memakan sedikit gula mentah saat mengunjungi para kerabat pada tahun baru. Sementara gula coklat adalah makanan orang kaya. Aku hanya pernah makan gula mentah. Gula putih ini jauh lebih manis daripada gula mentah. Apa yang dibilang Dudi adalah kenyataan. Dia bukan sedang sok tahu seperti Sony. Suryadi, Hasan dan Danu juga mencoba gula coklat untuk membandingkannya. Setelah itu, mereka langsung mengangguk dengan penuh semangat. Gula putih memang lebih manis, tetapi manfaatnya tidak sebagus gula coklat. Mira melirik Lestari, lalu berkata, waktu perempuan tambah darah, lebih bagus kalau minum air gula coklat. Setelah mendengar kata-kata Mira, Lestari langsung malu. Dia memelototi Mira dan memarahinya. Ci, bajingan. Suryadi dan Hasan berdeham, sementara Danu, Dudi dan Sony hanya melongo. Dudi bertanya lagi, Kak Mira, dari mana kamu tahu cara ini? Memangnya masih perlu tanya? Sony berkata dengan yakin, Mira pasti belajar dari Dudi. Pintar, Mira mengacungkan jempolnya pada Sony. Tindakan Sony sudah menyelamatkan dirinya dari mengarang alasan. Dasar bodoh, Lestari langsung memutar matanya setelah melihat ekspresi bangga Sony. Jika di buku tertulis cara memurnikan gula putih pasti sudah dijual di pasaran. Mana mungkin harus menunggu hingga Mira yang memurnikannya. Mira, Suryadi langsung bertanya ke intinya, kamu berencana mau jual berapa gula putihnya? Dudi mengelus kepalanya sambil berkata, kalau harga gula coklat sudah 300 gabak, gula putih yang lebih manis daripada gula coklat paling gak harus dijual 400 gabak, kan? Dan juga mengaku, penjualan gula putih dengan harga 400 gabak per setengah kilo sudah sangat menguntungkan. 400 gabak terlalu murah. Sony melambaikan tangannya dan langsung melontarkan harga tinggi. Menurutku, paling gak harus jual 600 gabak. Harganya harus lebih tinggi 2 kali lipat dari harga gula coklat. Suryadi dan Hasan menggeleng pada saat bersamaan. Gula putih jauh lebih manis daripada gula coklat. Aku rasa 600 gabak masih terlalu murah. Seharusnya jual 800 gabak per setengah kilo. Di antara mereka, Lestari yang paling berani. Aku rasa 800 gabak masih kemurahan. Gula putih tidak bisa dijual untuk orang biasa, tapi untuk orang kaya. Menurutku langsung jual 1000 gabak per setengah kilo. Kak Mira, gimana menurutmu? Setengah kilo dijual 1000 gabak. Semua orang langsung merinding. Kita makan dulu deh, Mira tidak menjawab. Jika Lestari juga hanya berani menjual 1000 gabak per setengah kilo, itu menandakan bahwa orang-orang ini masih terlalu sederhana. Makan siang mereka hari ini sangat mewah. Ada serabi, ikan rebus tahu, daging rebus wortel, telur goreng dan tumis kol bawang putih. Suryadi juga mengeluarkan sebotol arak buah. Dan Dudi dan Sony langsung kegirangan. Sejak kecil, mereka belum pernah makan begitu banyak lauk ataupun minum arak. Mira hanya menyesap sedikit arak buah itu dan tidak menyentuhnya lagi. Rasanya terlalu pahit. Arak buah ini mengandung terlalu banyak tanin yang harus diuraikan dengan gliserin. Jika tidak, arak buah ini akan berdampak buruk bagi tubuh setelah dikonsumsi terlalu banyak. Namun, orang-orang di era ini tidak mengetahuinya. Bagi mereka, yang penting ada alkohol yang bisa diminum. Selesai makan, Mira mengajarkan poin-poin penting dalam pemurnian gula putih. Dari besarnya api yang digunakan untuk merebus gula, perbandingan air dan lumpur kuning sampai waktu yang tepat untuk menuangkannya ke dalam corong. Setelah kelima orang itu bisa melakukan seluruh prosesnya sekali tanpa kesalahan, Mira baru pergi mandi dan mengganti bajunya. Dia memakai jubah sutra yang dibeli tadi. Di bagian pinggangnya tergantung tas wewangian dan giok putih. Dia juga memegang sebuah kipas kertas. Penampilannya itu membuatnya terlihat sangat mirip dengan putra dari keluarga kaya. Setelah melihat penampilan Mira, Lestari pun tercengang. Dia langsung tersinggung dan memalingkan muka. Kemudian, dia berkata, bukannya cuma mau jual gula. Buat apa kamu berpakaian begitu bagus? Memangnya bakal ada yang beli jualan? Kalau aku berpakaian kayak rakyat biasa, biarpun kita menjual gula putihnya ke toko gula, mereka juga bakal berusaha keras untuk turunin harganya. Mira menoleh ke arah Lestari, lalu lanjut berkata, kamu bantu aku dulu
dengan pura-pura jadi pembantuku. Jadi pembantuku. Setelah mendengar kata-kata Wira, Lestari langsung berkacak pinggang. Wira, kamu jangan dikasih hati minta jantung. Wira berkata sambil mengangkat alisnya. Gimana kalau imbalannya gelang giok, sepasang anting perak dan satu jepit rambut perak? Sepakat, Lestari langsung berlari ke kamarnya untuk mengganti pakaian. Wira berteriak lagi. Dan, Sony, cuci muka kalian dulu. Habis itu, pakai ini. Danu dan Sony buru-buru menghampiri Wira, lalu mengganti pakaian mereka yang sudah bau amisikan dengan pakaian dan sepatu baru. Duni sangat iri setelah melihatnya. Dari kecil sampai besar, dia selalu memakai pakaian yang lusuh. Dia belum pernah sekalipun memakai pakaian sebagus yang dipakai Danu dan Sony sekarang. Sony yang baru pertama kali memakai pakaian sebagus itu juga sangat senang. Dia pun mulai berjalan dengan penuh percaya diri, sementara Danu juga terlihat bergaya. Tidak lama kemudian, Lestari juga sudah selesai mengganti pakaiannya. Dia berdandan tipis dan memakai sedikit perhiasan. Setelah melihat penampilan Lestari, Wira merasa kecantikan Lestari sudah hampir mengimbangi kecantikan Wulan. Dan Duni dan Sony juga terpesona setelah melihat penampilan Lestari. Ayo kumpul dulu, aku mau kasih tahu dulu apa yang harus kita lakukan nanti. Saat Wira menjelaskan rencananya, dan Sony dan Lestari pun melontarkan pertanyaan sesekali. Tidak lama kemudian, Suryadi, Hasan dan Duni sudah selesai memurnikan semua gula mentah. Gula mentah sebanyak 25 kilo menghasilkan sekitar 12,5 kg gula putih, 7,5 kg gula coklat dan 5 kg ampas gula. Kedua kotak cendana yang mereka beli sebelumnya digunakan untuk mengisi 10 kg gula putih yang akan dijual di pasar timun. 1,5 kg gula putih dan 2,5 kg gula coklat diberikan kepada Suryadi. Sisanya akan Wira bawa pulang ke dusun. Ketujuh orang itu dibagi menjadi 2 kelompok untuk pergi ke pasar timur. Pasar timur sangat besar. Selain menjual ikan, daging, sayuran, hasil pertanian dan minyak, ada juga toko yang menjual makanan kering, makanan laut serta makanan manis. Wira memberikan 10.000 gabak kepada Suryadi, lalu menyuruhnya membawa Hasan dan Duni pergi membeli barang yang diperlukan. Setelah menyewa sebuah kereta kuda, Wira dan Lestari duduk di dalam kereta. Danu mengendarai kereta, sedangkan Sony berjalan mengikuti kereta di samping. Mereka semua sangat gugup tetapi juga bersemangat. Mereka mengendarai kereta kuda itu ke toko gula keluarga Suteja. Ini adalah toko milik keluarga Suteja yang merupakan keluarga berkuasa di Kabupaten Uswal. Bab 12. Kusir mengeluarkan sebuah balok penunggu dan menyuruh Lestari turun terlebih dahulu. Kemudian, dia baru memapa Wira untuk turun dari kereta. Danu dan Sony mengeluarkan 2 kotak cendana dari dalam kereta. Saat melihat keempat orang itu memasuki toko, pegawai toko pun menyambut mereka dengan ramah. Tuan, apa yang bisa aku bantu? Setelah melihat reaksi pegawai toko, Danu dan Sony langsung mengerti maksud Wira menyuruh mereka berganti pakaian. Tadi pagi saat mereka berempat mau membeli barang, mereka bahkan sudah diusir terlebih dahulu sebelum mengatakan apa-apa. Sekarang, setelah melihat pakaian mereka, pegawai toko malah langsung bersikap sangat ramah. Wira berkata dengan penuh percaya diri, aku datang untuk cari pemilik toko, suruh dia keluar. Namaku Hendra Suteja, siapa namamu, untuk apa kamu kemari? Hendra Suteja, tuan ketiga keluarga Suteja yang umum itu berjalan turun dari lantai 2. Dia mengamati Wira terlebih dahulu, lalu melirik Lestari, Danu dan Sony. Kemudian, seulas senyum ramah muncul di wajahnya. Setelah melihat pakaian mereka yang bagus, Hendra langsung merasa Wira berasal dari keluarga yang sekaya keluarga Suteja. Namaku Wira, Pak Hendra. Dengar-dengar kamu itu pedagang makanan manis yang paling berpengalaman di Kabupaten Uswal. Aku punya sedikit barang langka, entah kamu pernah lihat apa enggak? Sebelum menunggu Hendra mempersilakannya dulu, Wira sudah langsung duduk. Sony menuruti perintah Wira untuk meletakkan kotak cendana yang dia pegang di atas meja, lalu kembali ke tempatnya. Setelah itu, Lestari pun maju dan membuka kotak cendana itu. Saat mengangkat sapu tangan yang menutupi kotak itu, dia membatin, Kang Wira ngapain sih? Kenapa nggak langsung suruh Sony buka? Lagian, apa kegunaan sapu tangan ini? Saat Lestari melangkah ke samping, Hendra yang melihat gula putih di dalam kotak itu langsung terkejut. Dia buru-buru melangkah maju dan berseru, kenapa kamu bisa punya begitu banyak lapisan gula? Pada saat merebus gula mentah, kadang-kadang bisa terbentuk lapisan gula, namun, jumlahnya hanya sedikit. Di dalam kotak cendana yang sebesar ini, ada sekitar 4-5 kg lapisan gula. Hendra sangat penasaran dari mana Wira mendapatkannya. Pak Hendra, itu bukan lapisan gula, melainkan gula kristal dari wilayah barat. Wira memutar matanya,
seolah-olah sedang menghadapi orang desa. Coba saja. Lestari membelalakan matanya. Dia sangat terkejut saat melihat Mira yang mampu berbohong dengan begitu baik. Siang tadi, Mira baru memberitahu mereka bahwa itu adalah gula putih. Sekarang, dia malah memperkenalkannya sebagai gula kristal dari wilayah barat kepada Pak Hendra. Lestari merasa tindakan Mira sangat mengesalkan dan sombong. Sementara Danu dan Sony tetap terlihat cemberut sesuai perintah Mira. Gula kristal dari wilayah barat. Pak Hendra dengan hati-hati mengambil sedikit gula untuk mencicipinya. Setelah itu, matanya langsung berbinar. Gula ini jauh lebih manis daripada gula coklat dan juga terlihat jernih. Memang cocok disebut sebagai gula kristal. Jika ada yang bisa memasok gula kristal untuk Hendra, dia bisa menjadi pedagang gula terbesar di Provinsi Jawa Lu. Meskipun sangat menginginkannya, Hendra tetap berkata dengan tenang, "Apa kamu membawa gula kristal ini ke toko gula keluarga Suteja supaya aku bisa membantumu menjualnya?" Tapi ini masih belum akhir tahun. Bisnis gula masih belum begitu lancar. Dari pengalaman berdagangnya selama ini, Hendra tahu bahwa dia tidak boleh bersikap terlalu antusias meskipun sangat menginginkan sesuatu. Jika tidak, penjual akan menaikkan harganya. Sebaiknya dia berpura-pura untuk tidak menginginkannya. Jadi, orang lain yang akan memohon padanya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan keuntungan besar. Pak Hendra, bukan begitu. Aku cuma datang buat tanya harga. Lalu aku masih mau pergi tanya pada Pak Saul. Habis pulang ke kota pusat pemerintahan, aku baru bakal buat keputusan. Mira membuka kipasnya, lalu bangkit. Kalau Pak Hendra nggak mau, aku pamit dulu. Ayo, kita pergi ke toko gula keluarga Wibowo. Saat melihat sandiwara Mira, Lestari pun tersenyum kecil. Dia merasa akting Mira sangat bagus. Jelas-jelas dia berasal dari dusun Darmadi, tetapi malah mengatakan bahwa dirinya berasal dari kota pusat pemerintahan. Lagi pula, sekarang dia punya utang 40.000 gabak dan harus segera menjual gula agar bisa bayar utang. Namun, dia malah bertindak seolah-olah tidak mau menjualnya. Sementara Hendra, dia jelas-jelas sangat menginginkan gula ini, tetapi malah berpura-pura tidak menginginkannya. Mereka berdua sama liciknya. Setelah mendengar ucapan Mira, Sony buru-buru maju dan menutup kotak cendana. Kemudian, dia mengangkat kotak itu dan bersiap-siap untuk pergi. Sebelum datang, Mira sudah berpesan kepada mereka untuk langsung mengikuti apapun perintahnya. Aish, Mira, aku toh gak bilang gak mau. Hendra langsung menahan Mira dan berkata, "Aku bakal beli gula kristal ini 1000 gabak per setengah kilo." Keluarga Wibowo juga menjual gula. Jika mereka mendapatkan gula kristal ini, bisnis mereka pasti menjadi jauh lebih baik daripada bisnis keluarga Suteja. Setelah mendengar ucapan Hendra, Lestari mendengus dalam hati. Tadi, dia yang mengestimasikan harga itu. Ternyata gula ini memang bisa terjual dengan harga setinggi itu. 1000 gabak. Mira melirik Hendra dengan tatapan merendahkan, lalu berkata dengan cemberut, "Minggir." "Mira, aku salah. Gimana kalau 1.500 gabak? Gak, gimana kalau 2.500 gabak?" Hendra tersenyum sambil menaikkan harga. Saat melihat Mira masih tidak memedulikannya dan hendak pergi, dia pun berseru, "Baik, Mira. Aku gak bakal dapat keuntungan. Anggap saja kita berteman. Aku kasih 3.000 gabak per setengah kilo." Lestari memandang kejadian ini dengan gugup. Dia berharap Mira langsung setuju karena 3.000 gabak sudah lebih tinggi 3 kali lipat dari perkiraannya. Danu dan Sony juga sedikit lemas setelah mendengar harganya. Meskipun penduduk desa bercocok tanam dengan susah payah selama setahun, mereka juga tidak mungkin bisa menghasilkan 3.000 gabak. Namun, gula putih yang dihasilkan Mira ini malah bisa dijual 3.000 gabak per setengah kilogram. "Aku gak layak berteman sama Pak Hendra. Aku pamit dulu." Mira tersenyum dingin, lalu lanjut berjalan keluar. "Mira, gimana pun juga, ini cuman makanan. Harga 3.000 gabak sudah sangat tinggi. Baiklah, aku gak masalah rugi dikit. Gimana kalau 4.000 gabak?" Hendra menaikkan harga lagi. Namun, saat melihat Mira yang tetap tidak menghiraukannya, dia pun berkata dengan kesal, "Mira, gimana kalau 5.000 gabak? Ini harga tertinggi yang bisa aku kasih. Kalau kamu masih gak setuju, pergi saja ke toko gula keluarga Wibowo. Lihat berapa harga yang bisa mereka kasih." Lestari, Danu dan Sony sudah tercengang. Kali ini, Mira juga menghentikan langkahnya. Hendra mengira Mira sudah setuju. Dia pun mengeluh, "Mira, meski gula kristal memang langka, gimana pun juga itu cuma makanan. Harga 5.000 gabak sudah sangat tinggi." Namun, Mira malah mencibir, "Pak Hendra, kukira kamu itu pedagang paling berwawasan di Kabupaten Uswal. Tapi setelah dengar kata-katamu itu, sepertinya aku sudah salah." Hendra menghela napas. "Mira, aku tahu kamu masih pengen harga yang lebih tinggi. Tapi gimana pun juga, itu cuma gula. Memangnya bisa dijual seberapa mahal?
Bahkan pemimpin kabupaten juga belum tentu sanggup makan gula yang harganya 5.000 gabak per setengah kilo. Lestari menatap Mira dengan cemas. Dia benar-benar ingin mewakili Mira untuk setuju. Namun, Mira mencibir lagi. Pak Hendra, siapa yang bilang kalau gula kristal ini untuk dimakan? Hendra pun kebingungan. Mira, memangnya gula bisa digunakan untuk apa lagi selain dimakan? Lestari, Danu dan Sony juga terkejut dan mempunyai pertanyaan yang sama. Mira berkata sambil tersenyum sinis. Ini adalah pertama kalinya gula kristal muncul di kerajaan Nuala. Entah kapan baru bakal muncul lagi. Gula kristalnya cuma begitu sedikit. Memangnya pemimpin kabupaten masih bisa mendapatkannya? Pejabat kelas rendah yang dapat gula kristal ini mana mungkin memakannya? Gak peduli siapapun yang mendapatkannya, mereka bakal menghadiahkannya untuk atasan mereka. Orang yang menerima hadiah ini bakal mengingat orang yang menghadiahkannya. Sebab, ini adalah barang langka yang belum ada sebelumnya. Aku sudah begitu terus terang. Apa Pak Hendra masih mau pura-pura bodoh? Mira tidak percaya pedagang berpengalaman ini tidak mengetahui seberapa berharganya barang langka seperti gula putih. Setelah maksud hatinya dibongkar Mira, Hendra pun berkata sambil tersenyum. Aku benar-benar gak pura-pura bodoh. Tapi, aku benar-benar gak tahu cara jualnya tadi. Berhubung kamu sudah menjelaskannya, aku sudah tersadar. Aku gak buka harga lagi deh. Kamu saja yang bilang mau jual berapa. Mira langsung berkata dengan tugas. Setengah kilo 30.000 gabak. Lestari, Sony dan Danu langsung tercengang. Sepakat, Hendra menyetujuinya tanpa ragu. Kemudian, dia langsung pergi mengambil uangnya. Setelah Hendra pergi, Mira pun menghela napas. Aish, harga yang kubuka masih terlalu rendah. Setelah mendengar ucapan Mira, Lestari sangat ingin langsung memaki kakak sepupunya itu. Jelas-jelas Mira sudah untung banyak, tetapi dia masih mengeluh. Tidak lama kemudian, Hendra turun dengan membawa sebuah kotak kecil. Kotak itu berisi batang emas dan perak yang totalnya 600.000 gabak. Begitu melihat uang itu, Lestari langsung melongo. Sedangkan Sony langsung lemas dan Danu menahan napasnya. Sony dan Danu belum pernah melihat koin emas dan perak. Biasanya mereka hanya menggunakan koin perunggu. Begitu melihat reaksi ketiga orang itu, Hendra langsung menoleh ke arah Mira. Wajar saja kalau para pelayan tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Namun, akan aneh apabila tuan mereka juga mempunyai reaksi yang sama. Bab 13. Simpan uangnya. Mira sama sekali tidak melirik uang di dalam kotak itu. Dia langsung bangkit dan melambaikan tangannya. Transaksi kita sudah selesai. Aku pamit. Danu menerima kotak itu. Sedangkan Lestari dan Sony berjalan di belakangnya. Mira, tunggu. Hendra langsung mengejarnya dan bertanya, kapan kamu bisa sediakan gula kristal ini lagi? Itu tergantung keberuntunganku. Mira berkata sambil mengangkat alisnya. Gula kristal pada dasarnya memang langka. Pedagang dari wilayah barat harus melalui wilayah bangsa Agrel sebelum sampai di kerajaan Nuala. Sedangkan wilayah bangsa Agrel sangat berbahaya. Entah kapan mereka bakal datang lagi. Mungkin 3 bulan, mungkin juga setahun. Jadi, aku juga nggak bisa pastikan waktunya. Oh, Hendra berkata dengan hormat. Kulihat kamu sangat berwibawa. Kamu pasti berasal dari keluarga besar, kan? Apa kamu itu anak keluarga Darmadi dari kota Nagari? Kota Nagari juga merupakan kota pusat pemerintahan. Jaraknya sekitar 150 km dari tempat ini. Namun, tidak ada keluarga besar yang bermarga Darmadi di sana. Aku berasal dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Mira melambaikan tangannya dengan kesal. Kalau Pak Hendra nyesal, batalkan saja transaksinya. Aku bisa bertransaksi dengan orang lain dan menjualnya seharga 1 juta gabak ke orang lain. Kota pusat pemerintahan Jagabu adalah kota perbatasan kerajaan Nuala dengan wilayah bangsa Agrel. Kabupaten Uswal termasuk jurisdiksi kota pemerintahan Jagabu. Jika ada orang dari wilayah barat yang mau masuk ke wilayah kerajaan Nuala, pemberhentian pertama mereka adalah kota pusat pemerintahan Jagabu. Hendra menanyakan semua pertanyaan itu untuk menguji Mira. Ini, Danu langsung mendorong kotaknya kepada Hendra. Mira sudah berpesan pada yang lainnya untuk langsung menuruti semua perintah Mira. Jadi, Danu pun langsung bertindak sesuai perintah. Namun, Hendra malah buru-buru menghadang di depan gula putih dan berkata, Mira, transaksi kita sudah selesai. Uang 600.000 gabak itu sudah jadi milikku. Sedangkan 10 kilo gula ini milik keluarga Suteja. Pelayan, antar Tuan Mira keluar. Pegawai toko langsung mempersilahkan mereka keluar. Mira masuk ke kereta kuda dengan ekspresi dingin. Kemudian, keempat orang itu pun meninggalkan toko gula keluarga Suteja. Setelah melihat kereta kuda menjauh, ekspresi Hendra yang tadinya terlihat ramah pun berubah menjadi tajam dan tegas. Meskipun sikap Mira terlihat seperti putra keluarga kaya, Hendra tetap merasa ada yang aneh. Selain pakaian pelayan wanita itu, pakaian orang lainnya adalah pakaian baru.
lain. Meskipun Wira mengenakan jubah sutra, kualitas giok dan tas wewangiannya sangat buruk. Kereta kuda yang mereka pakai juga seperti kereta kuda biasa. Jadi, Hendra tidak begitu percaya bahwa Wira berasal dari keluarga besar. Selain itu, gula tidak mudah diawetkan. Jika dibawa masuk dari wilayah barat yang jauh, gulanya pasti bisa sedikit meleleh. Namun, 10 kilogram gula kristal ini sama sekali belum meleleh. Hal yang terpenting adalah kota pusat pemerintahan Jagabu lebih makmur daripada Kabupaten Uswal. Kenapa Wira tidak menjual gula kristal ini di sana dan malah datang ke daerah kecil seperti ini? Keraguan-keraguan ini sudah melekat di benak Hendra. Dia memberi perintah kepada pegawainya, lalu pegawainya itu pun langsung keluar. Wah, emasnya banyak banget. Di dalam kereta, Lestari mengambil sebatang emas, lalu menggigitnya. Kemudian, dia pun berseru kegirangan, kalau bisa menghasilkan 600.000 gabak sehari. 10 hari sudah 6 juta gabak, sebulan 18 juta gabak, setahun sudah 216 juta gabak. Dalam 10 tahun, kita sudah bisa mengumpulkan miliaran gabak. Kak Wira, kamu sudah mau kaya raya. Wira menggeleng, dasar mata duitan. Untuk sementara, gula putih sudah nggak bisa dijual di Kabupaten Uswal. Lestari pun bertanya dengan terkejut, kenapa? Wira menjawab, tadi, Hendra nggak berhenti memujiku. Aku rasa dia punya maksud lain. Lestari langsung tercengang, kenapa aku nggak merasa begitu? Wira menatap ke arah Danu yang duduk di depan, lalu berkata, Danu, coba lihat ada yang ikutin kita nggak? Lestari langsung cemberut, Kak Wira, transaksi kita sudah selesai. Untuk apa Pak Hendra suruh orang ikuti kita? Begitu Lestari selesai bicara, Danu pun menjawab, Kak Wira, benar katamu. Pegawai toko Pak Hendra memang lagi ikuti kita. Mana mungkin, Lestari pun melihat keluar jendela. Setelah melihat memang ada pegawai toko gula yang mengikuti mereka dari jauh, dia pun tercengang. Wira berkata dengan suara yang berat, ini karena aku berlaga jadi putra keluarga besar. Lestari bertanya dengan bingung, gimana kalau kamu jual gula putih dengan status penduduk desa? Wira mendengus, mungkin mereka bakal langsung menangkapku, lalu menginterogasiku soal cara memurnikan gula putih. Semua orang mengira bahwa orang yang melewati dimensi ke zaman kuno bisa menguasai dunia karena mempunyai keterampilan. Nyatanya, orang berkemampuan tinggi yang tidak mengerti kondisi pada zaman itu hanya akan dikendalikan orang. Mereka akan dianggap sebagai pencetak uang yang bisa dimanfaatkan dengan mudah. Gak mungkin deh, Lestari berkata dengan ragu. Keluarga Suteja terkenal baik dan dermawan di kota provinsi. Wira menggeleng dan berkata dengan serius, Lestari, orang yang benar-benar baik hati gak bakal sukses. Kamu gak ngerti seberapa besar keuntungan yang bisa didapatkan dari pemurnian gula mentah menjadi gula putih. Kalau keluarga Suteja mengetahui teknik ini, mereka pasti bisa menjadi salah satu keluarga terkaya di dunia. Mana mungkin Hendra melewatkan kesempatan untuk dapat keuntungan sebesar ini? Ini adalah pertama kalinya Lestari bertemu dengan masalah seperti ini. Dia pun menjadi takut dan bertanya, jadi, gimana ini? Danu dan Sony juga ketakutan. Ini pertama kalinya mereka merasa dunia ini jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Wira berpesan, kalau sudah pulang nanti, cepat habiskan semua gula putih itu. Jangan biarkan orang lain melihatnya. Akhir-akhir ini, kamu juga jangan keluar rumah dulu. Kalau mau beli sayur, suruh Paman Suryadi saja. Nanti aku pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu saja untuk jual gula putihnya. Lestari langsung terkejut. Ini sudah cukup bahaya. Tapi kamu masih mau pergi ke kota pusat pemerintahan? Wira terkekeh, lalu berkata, di tempat yang makin besar, uang makin mudah didapatkan. Di kota pusat pemerintahan, 10 kilo gula putih ini paling nggak bisa dijual sejuta gabak. Lestari langsung tergagap, sejuta gabak. Dan, hentikan mobilnya, beri pelajaran pada pegawai toko itu. Wira lanjut berkata, suruh dia sampaikan pada Pak Hendra, kalau mau berbisnis dengan jujur, kelak kita pasti bisa kerja sama lagi. Tapi kalau dia punya niat buruk, jangan harap aku bekerja sama dengannya lagi. Tidak lama kemudian, pegawai itu kembali ke toko gula keluarga Suteja. Dia menunjukkan pergelangan tangannya yang bengkak dan menyampaikan pesan Wira. Setelah mendengar hal itu, ekspresi Hendra langsung menjadi sangat suram. Satu jam kemudian, setelah berbelanja dan mengembalikan kereta kuda, ketujuh orang itu berkumpul di depan gerbang kota. Melihat barang bawaan Wira yang begitu banyak, Suryadi pun panik. Lestari, kenapa kamu gak nasihatin Kak Wira untuk jangan belanja begitu banyak? Utangnya masih belum lunas. Loh, Lestari langsung menunduk dengan malu. Dia sudah berusaha menasihati Wira, tetapi Wira malah langsung membelikannya gelang, anting dan jepit rambut tanpa melakukan tawar-menawar. Wira juga membelikannya 2 set baju,
sepatu dan bedak pipi merah yang sudah dia inginkan sejak lama. Bukan hanya begitu, Mira tentu saja juga berbelanja untuk orang lainnya. Mira memberikan sebuah tas kain kepada Suryadi. Paman, jangan salahkan Lestari. Sebagai kakak sepupunya, sudah seharusnya aku membelikannya sedikit hadiah. Ini pakaian dan sepatu untuk paman. Nanti coba pakai cocok atau enggak. Ah, ada hadiahku juga. Ngapain kamu habisin uang beli semua ini untukku? Aku gak kekurangan apa-apa kok. Suryadi menerima tas kain itu sambil tersenyum senang. Berapa banyak yang kamu habiskan? Apa masih cukup bayar utang? Kalau nggak cukup, paman pinjamin uangnya. Sudah cukup kok, paman. Waktunya sudah larut. Kami pulang dulu ya. Mira melambaikan tangannya, lalu mengingati Lestari lagi. Jangan lupa soal pesanku. Iya, jawab Lestari dengan kesal. Sepanjang perjalanan mereka tadi, Mira sudah mengingatkannya berkali-kali untuk tidak membocorkan cara pembuatan gula putih. Mira juga menyuruhnya untuk menyimpan gula itu dengan baik dan menghabiskannya secepat mungkin. Setelah berpamitan, Mira dan yang lainnya pun pulang. Suryadi menatap kepergian mereka, lalu bertanya pada Lestari setelah mereka sudah jauh, berapa hasil penjualan gula putih Mira? Kenapa dia bisa membeli begitu banyak barang? Lestari menjawab, 60.000 gabak. Sebelum Lestari sempat menyelesaikan kata-katanya, Suryadi sudah memotong. Kalau gitu, yang tersisa setelah bayar utang juga cuma 20.000 gabak. Kenapa kamu gak nasihati dia supaya gak sembarangan belanja? Lestari melihat ke sekeliling, lalu berbisik, ayah, bukan 60.000 gabak, tapi 600.000 gabak. Ah, apa? 600.000. Astaga, mana mungkin, ujar Suryadi dengan terbata-bata. Lestari lanjut berkata, ayah, ku kasih tahu deh, Kak Mira jago sandiwara, loh. Setelah mendengar cerita Lestari, Suryadi pun mengerutkan keningnya. Kenapa pakaian dan kain ini berat banget? Begitu melihat ke dalam, ternyata ada sebatang emas dan 2 batang perak yang terselip di dalam pakaiannya. Lestari pun terkejut. Tadi, mereka semua belanja bersama. Namun, Lestari tidak tahu kapan Mira memasukkan uang itu ke dalam tas kain ini. Suryadi juga terkejut, lalu berkata dengan berlinang air mata, Kak, Mira sudah besar. Dia sudah bisa menyayangi orang lain. Sayang sekali kamu sudah meninggal. Kalau enggak, kamu pasti bisa hidup bahagia.